Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo, selamat siang, pagi, siang, sore, malam untuk siapapun yang menonton. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah metodologi penelitian. Dari peminatan game development di sini akan sedikit mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah kami buat sebelumnya. Berikut beberapa penjelasan lebih lanjut, baik itu secara teknis maupun non teknis, mengenai setiap hal yang akan kami lakukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, silahkan di next slide-nya. Di sini kami akan sedikit memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada saya sendiri, Raihan Rizky Ramadhani dengan tim terakhir 3 digit tim terakhir 147. Dipersilakan yang lainnya untuk memperkenalkan diri. Oke, kemudian saya sendiri Hafiz Dakota Alexander dengan 3 digit NIM terakhir 149. Lalu saya Muhammad Wajid Nurrahman dengan 3 digit NIM terakhir 157. Dan saya sebagai penutup, Leonardo Kurniawan dengan 3 digit terakhir 161. Baik, bisa langsung lanjut. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Di sini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari penelitian kami, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian bagi yang dimanfaatkan, kalau lebih seperti itu ya. Sebelumnya, mungkin kita balik lagi ke slide ke satu dulu ya, Alex. Oh, Oke, sebelumnya kami lupa untuk sebelumnya kita meneliti tentang analisis performa kepada game Honkai Star Rail. Ya, analisis performa dari game Honkai Star Rail. Di sini latar belakangnya adalah jadi di industri game tuh kita makin berkembang pesat ya, sebagaimana yang diketahui di sana banyak sekali game dengan berbagai genre, berbagai macam kualitas ya. Ada yang ramai, ada yang sepi. Salah satu gamenya adalah Honkai Star Rail yang dibuat oleh HoYoverse. Ya, dan game ini sendiri adalah sebuah game RPG dengan basis gameplay turn based, oke, yang mana dia itu menawarkan grafis yang bagus, grafisnya dengan style anime, kemudian dia gameplaynya semi kompleks ya di sana, karena bisa dibilang gameplaynya sendiri sebenarnya cenderung simple, tapi dengan berbagai macam elemen lain yang membuatnya cukup kompleks, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang kita bahas itu mengenai tantangan performa dan kestabilannya. Penelitian ini nanti dikaji dengan mengkaji performa teknis dan algoritma gamenya dengan metode black box testing dan sistem performance profiling untuk menghasilkan data analisis yang relevan. Oke, bisa di next. Oke, jadi kita identifikasi masalah di sini ya. Permasalahan utama sendiri adalah mencakup performa dari game Honkai Star Rail yang dimana nanti ada potensi bottleneck performa yang kemudian disambung dengan tingginya penggunaan CPU, GPU, dan RAM. Mungkin nanti akan ditambahkan juga penggunaan storage di sini. Kemudian serta penurunan kestabilan saat dimainkan dalam durasi yang panjang. Selain itu, masih sedikit sekali studi akademis yang secara komprehensif mengevaluasi performa sistem dan algoritma gameplay pada game Honkai Star Rail ya, secara khusus Honkai Star Rail. Bisa dilanjut? Oke, mungkin rumusan masalah ini ada 3 poin di sini. Yang pertama ada bagaimana performa Honkai Star Rail di berbagai spesifikasi. Di sini yang dimaksud spesifikasi yaitu dari laptop, dari PC. Pertama di sini kami akan menggunakan laptop. Kemudian nanti ada juga mungkin akan dicoba juga dengan Android. Nanti kita lihat aja bagaimana. Kemudian yang kedua ada evaluasi fungsi utama game lewat black box testing, dan ketiga ada identifikasi algoritma turn based dari dalam gameplaynya sendiri. Oke, bisa lanjut. Kemudian tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu menganalisis performa teknis dari game berdasarkan penggunaan CPU, GPU, RAM, dan kestabilan sistem. Yang kedua, melakukan pengujian fungsional terhadap fitur game seperti login, pertarungan, navigasi dengan black box testing. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi algoritma gameplay dalam mekanisme turn based
dan mengevaluasi potensi pengembangan untuk gamenya itu sendiri ke depannya bagaimana. Oke, bisa di next. Oke, terakhir nih untuk bagian pertama pendahuluan yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada bagi akademisi. Di sini kami harapannya manfaatnya menjadi referensi metodologi penelitian performa dan pengujian aplikasi game modern. Kemudian untuk industri adalah memberikan wawasan kepada developer untuk bagaimana meningkatkan optimasi dan kompatibilitas game tersebut pada lintas perangkat. Ya, di sini sebagai contoh dari PC ke Android, ke PS atau sebagainya ya. Dan terakhir bagi masyarakat adalah memberikan panduan kepada para gamer tentang efisiensi dan kelayakan perangkat untuk memainkan game ini. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya mungkin akan saya serahkan kepada saudara Leo untuk menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan mengenai pendahuluannya, ya, Mas Rehan. Sekarang kita lanjut pada metodologi dan kajian teori. Next, Mas Alex. Oke, jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pada pendahuluan ya, mengenai sistem black-box testing sama sistem performance profiling, metodologi kita itu menggunakan dua hal itu. Lalu pengumpulan datanya secara eksperimen langsung pada gameplay, monitoring performa, serta hal-hal lainnya yang berkaitan untuk pentestingan pada gamenya. Terus terkait selanjutnya itu mengenai analisis data yang akan diambil, itu yang pertama data kuantitatif yang diambil dari FPS pada game, performa CPU atau GPU-nya, lalu loading time. Dilanjut pada evaluasi yang berdasarkan pada experience user. Lalu sebagai tools tambahannya yaitu Google Form sebagai alat untuk survei, Excel atau SPSS untuk analisis statistik. Next. Oke, sekarang kita akan masuk mengenai pengenalan metode pertama yang akan digunakan untuk mengetes performa dari game, yaitu mengetes performa dari game tanpa kita harus mengetahui bagaimana metode atau coding dari game tersebut, yaitu menggunakan black box testing. Black box testing itu pengujian perangkat lunak di mana penguji tidak mengetahui struktur internal atau kode. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu melihat bagaimana sistem coding dari game tersebut, tapi kita melihatnya dari sisi luarnya. Misalnya dari loadingnya, performa gamenya, gameplaynya, dan lain-lain sebagainya. Lanjut pada metode kedua yang digunakan yaitu pada performance profiling. Pada metode kedua ini sistemnya itu berupa pengukuran, analis atau pemahaman bagaimana kinerja sebuah sistem. Jadi ini lebih masuk pada bagaimana kinerja dari device kita ketika mengakses dari objek penelitian kita kali ini, yaitu game Honkai Star Rail. Ini berkaitan dengan bagaimana pengaruh kecepatan RAM-nya, pengaruh bagaimana memori atau SSD kita ketika ingin menjalankan game tersebut, bagaimana per frame yang dijalankan untuk setiap permainannya, terus apakah ada bottleneck atau lagging ketika dari permainan menuju cutscene dan lain sebagainya. Oke, next Mas Alex. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri. Jadi kedua metode tersebut memiliki masing-masing ciri yang berbeda. Yang pertama pada black box testing, yaitu penguji tidak perlu tahu kode program seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, penguji didasarkan pada fungsi yang terlihat oleh pengguna. Yang ketiga, biasanya digunakan pada pengujian tingkat sistem, pengujian penerimaan, dan kadang juga pada pengujian integrasi. Yang keempat, yaitu menguji apa yang seharusnya dilakukan sistem, bukan bagaimana caranya dilakukan. Yang kedua, yaitu pada metode performance profiling, memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, penggunaan CPU, yang kedua, penggunaan memori, atau bisa dibilang RAM, yang ketiga, input ataupun output yang terjadi pada game yang akan kita teliti, yang selanjutnya yaitu waktu eksekusi, ini terjadi ketika loading time atau run game, yang terakhir yaitu thread atau proses berjalan. Next.
Setelah tadi kita mengenal dan mengetahui bagaimana ciri-ciri dari kedua metode tersebut, kita akan masuk pada bagaimana cara kerja dari black box testing dalam mengetes performa dari sebuah game. Black box testing pertama kali itu akan memahami bagaimana spesifikasi atau kebutuhan dari sistemnya. Selanjutnya akan diidentifikasi bagaimana input atau output yang terjadi atau yang diharapkan oleh penelitinya. Jadi jika pada saat proses input atau output kita merasa ada hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai harapan kita pada game ini ketika dijalankan, nah hal itu akan menjadi poin kita untuk melakukan evaluasi mengenai game tersebut sesuai dengan cara kerja dari metode ini. Yang selanjutnya yaitu desain khusus uji. Ini berdasarkan atas beberapa teknik di dalamnya dalam pengujiannya yaitu boundary value analysis, equivalence partitioning, sama decision table. Selanjutnya yaitu eksekusi pengujian. Ini dijalankan ketika ini menjalankan aplikasi dan memasukkan input sesuai test case. Selanjutnya yaitu bandingkan output dengan ekspektasi. Ya ini hampir sama dengan identifikasi input ataupun output. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelaporan hasil pengujian. Jika pada hasil ujian ini masih menurut kita ekspektasi kita ada yang belum tercapai, maka kita bisa mengulangi prosesnya kembali. Akan tapi jika kalian sudah merasa sesuai bagaimana ekspektasi atau yang diharapkan game ini berjalan, maka kalian bisa menganggap kalau apa yang kalian ekspektasikan pada game ini sudah terjadi, jadi game ini sudah berjalan sebagai mestinya. Next. Selanjutnya mengenai metode kedua, yaitu cara kerja performance profiling. Yang pertama yaitu seperti yang sebelumnya juga, yaitu menjalankan aplikasi. Bedanya ini memiliki tool profiling sendiri. Ya, ini menggunakan tool profiling pada laptop lah. Kan kita bisa melihat bagaimana di task manager pada laptop kita ketika kita menjalankan sebuah program. Nah, itu yang digunakan sebagai pembacaan dari penelitian ini. Terus yang kedua itu kumpulkan data kinerja. Ini dalam penggunaan toolnya bebas banyak sekali, bisa pakai, kalau di laptop saya itu ada MSI Player untuk melihat bagaimana kinerja dari aplikasi yang kita jalankan sekarang, atau bisa juga kalau bawaan dari laptop itu pakai Task Manager. Terus selanjutnya pada analisis hasil profiling, ini memfokuskan bagaimana fungsi dari CPU, terus query database, dan yang terakhir UI. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu optimasi. Ini berdasarkan data serta perbaikan. Jadi misalkan optimasi kode, refactor fungsi, cache data, atau kurangi request. Oke. Next. Oke. Ini akan dilanjutkan oleh partner saya. Silakan, Kakak Mujib. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Leo. Di sini akan saya jelaskan tentang penelitian terdahulunya, yaitu yang pertama ada dari Widodo A dan Santoso ya di tahun 2022, Performance Analysis of Genshin Impact on Android Device. Jadi lalu selanjutnya ada Susanto D. et al. Jadi dia penelitiannya tahun 2023 yang berjudul Evaluation of Mobile Game Using Black Box Testing, a Case Study on Tower Fantasy. Lalu selanjutnya ada dari Liu He dan Zhang Wei di tahun 2021 yang berjudul Game Engine Optimization Techniques for Mobile Platform ACM Digital Library. Bisa di next. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang objek penelitian. Lanjut. Nah, jadi objek penelitian kita seperti yang kita bilang di awal ya. Jadi kita berfokus ke game yang dari HoYoverse, yaitu Honkai Star Rail. Lanjut.
Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kita harus mengenal dulu apa itu game Honkai Star Rail dan bagaimana gamenya berjalan. Untuk yang pertama yang saya jelaskan adalah Honkai Star Rail itu game yang berbasis giliran. Jadi dia game RPG yang berbasis turn based atau giliran. Mereka dikembangkan oleh Hoyo First. Sebelumnya itu disebut MiHoYo. Jadi perusahaan yang membuat game populer seperti Genshin dan juga Honkai Impact. Game ini rilis pada 26 April 2023. Dan untuk latar ceritanya, pemain ini berperan sebagai Trailblazer, seorang karakter misterius yang menaiki kereta antariksa bernama Astral Express untuk menjelajahi berbagai dunia di galaksi. Jadi, temanya adalah berfokus di petualangan ruang angkasa dan juga eksplorasi dunia-dunia baru. Dan konfliknya adalah, mereka melawan kekuatan misterius yang bernama Stellaron. Dan untuk gameplaynya sendiri, dia berbasis turn-based combat, yaitu, gamenya, bergiliran dalam menyerang dan memperhatikan untuk elemen strategi dan juga kombinasi karakter, juga penggunaan skillnya. Lalu, menggunakan team composition. Jadi, satu tim berisi 4 karakter yang memiliki pet atau role seperti DPS, healer, tank, dan juga elemen seperti fire, ice, quantum, dan lain-lain. Lalu ada exploration. Jadi, dalam game ini juga ada eksplorasi yang membuat game ini, lebih menarik dalam kita untuk menjelajahi area-area yang belum pernah kita datangi sebelumnya. Dan juga di sana nanti ada misi seperti pencarian harta karun, puzzle, dan juga misi-misi sampingan. Lalu progression. Jadi karakter dapat di-upgrade melalui sistem leveling, relics, atau gear, dan juga light counts atau gampangnya adalah senjatanya. Selanjutnya. Dan kita masuk ke penelitian. Lanjut. Nah, untuk penelitian black box testing dulu ya. Jadi untuk yang pertama fungsionalitas fitur game. Jadi semua fitur utama seperti sistem pertarungan, sistem gacha, dan juga crafting item, leveling karakter dan lain harus diuji untuk memastikan berfungsi sesuai harapan atau enggak sesuai dengan apa ya, kita menentukan parameternya. Lalu yang kedua adalah, UI-nya. Jadi pengujian memastikan semua tombol, menu icon, dan juga, lainnya itu mudah diakses dan juga tidak ada yang namanya error visual seperti tombolnya tidak bisa dipencet atau bagaimana. Jadi untuk yang nomor 3, alur dan progres. Menguji apakah jalannya misi, pencapaian quest, dan juga pengembangan cerita berjalan lancar tanpa bug yang memblokir progres pemain. Lalu yang nomor 4 ada kompabilitas dan juga performa. Jadi pemeriksaan apakah game berjalan mulus di berbagai spesifikasi hardware dan resolusi layar. Dan juga untuk yang nomor 5 adalah, stabilitas koneksi. Jadi menguji bagaimana game ini menangani, kondisi jaringan buruk atau kehilangan koneksi atau latensinya tinggi. Next. Lalu yang selanjutnya nomor 6 ada keselamatan data dan error handling. Game harus mampu menyimpan progres pemain dengan benar bahkan dalam kondisi crash atau keluar mendadak. Tak lupa memberikan pesan kesalahan. Jadi misal ada kesalahan, keselamatan data ini juga harus dipikirkan. Lalu, untuk yang nomor 7 validasi input, jadi memastikan setiap sentuhan layar, klik mouse, dan juga tombol keyboard apakah diterjemahkan dengan akurat oleh game. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penelitian performance profiling. Jadi yang kita uji adalah ya satu, frame rate-nya atau FPS, kestabilan game saat bermain ataupun saat terjadi cutscene. Selanjutnya adalah frame time. Jadi kita mengukur untuk merender satu frame itu butuh berapa milidetik atau waktu yang dibutuhkan untuk merendernya. Lalu yang nomor 3 adalah CPU usage. Jadi kita melihat beban yang
beban yang ditahan saat game dimainkan dan juga, eee, apa ya, kayak ser probabilitas untuk adanya bottleneck atau macet di logika game, di AI musuh atau pengelolaan fisik. Lalu yang nomor 4 ada GPU usage. Jadi mengecek apakah GPU terbebani berlebih atau tidak. Dan selanjutnya adalah, nomor 5 memory usage atau RAM yang dibutuhkan. Melihat berapa banyak memori yang digunakan selama bermain, serta adakah memori leak. Next. Lalu yang nomor 6 ada network latency dan juga bandwidth usage, yaitu mengukur keterlambatan ping dan juga jumlah data yang dikirim atau diterima saat koneksi ke server. Lalu nomor 7 loading times. Jadi, seberapa cepat waktu loading. Jadi, antar area atau login atau masuk ke battle. Karena di game Honkai untuk masuk ke battle turn base-nya kita harus, eee, melakukan hit dulu ke musuh, baru kita akan pindah ke layarnya, dan itu yang kita uji. Lalu yang nomor 8 itu baterai usage. Jadi melihat seberapa derasnya baterai yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang nomor 9 adalah disk input output. Jadi seberapa sering game membaca atau mengambil data dari storage. Next. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh, Mas Alex. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya yang kelima itu ada jadwal dan anggaran penelitian. Itu ada sedikit typo ya. Lanjut. Oke, untuk jadwal penelitian bisa dilihat di tabel yang ada ya. Yang pertama itu studi literatur dan referensi. Ini kira-kira akan dilaksanakan pada akhir bulan ini, ya bulan April ya, seperti yang terlihat. Kemudian untuk yang kedua ada perancangan proses pengujian dan tools yang akan dilaksanakan di bulan depan. Yang ketiga ada pengambilan data, black box, dan profiling. Itu juga akan dilakukan di bulan Mei. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada analisis data dan interpretasi hasil yang juga akan dilakukan di bulan Mei. Dan nomor 5 yaitu evaluasi potensi game dan penyusunan pembahasan yang akan dilaksanakan di bulan depan juga. Terakhir, masih ada kayaknya. Itu di yang keenam yaitu penyusunan laporan akhir dan referensi. Ini akan dilaksanakan di bulan terakhir ya. Sebelum-sebelumnya untuk di nomor 4 dan nomor 5 dua tahap sebelumnya itu akan dilaksanakan di antara 2 bulan, yaitu bulan Mei dan juga bulan Juni. Selanjutnya untuk anggaran. Ya, untuk anggaran yang pertama itu koneksi internet 3 bulan, karena yang kita uji ini adalah game online, tentunya kita butuh koneksi internet. Dan dengan estimasi biaya 500.000 atau setengah juta. Kemudian nomor 2 yaitu adalah konsumsi saat diskusi kelompok. Ini basic ya, karena kita juga manusia perlu makan. Kira-kira kurang lebih Rp300.000. Lalu untuk biaya top up, jika diperlukan, itu kurang lebih Rp100.000. Lalu untuk cetak dan penjilitan laporan itu kurang lebih 100.000. Jadi total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp1 juta. Oke, sekian dari kami untuk presentasi laporan ini. Mungkin bisa saya kembalikan ke Rehan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah memberikan waktunya untuk sedikit membahas mengenai apa yang telah kita buat bareng-bareng untuk proposal penelitian. Tadi sebelumnya lupa disebut di awal ya untuk judul dari proposal penelitiannya sendiri. Mungkin akan saya ulangi atau saya sebut di sini, yaitu adalah analisis performa algoritma dan potensi game Honkai Star Rail. Kurang lebih seperti itu judulnya ya. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi mungkin hasilnya atau lebih jelas dan detailnya akan
kami lakukan dan kami bahas kembali di laporan akhir tentunya ya, karena di situ juga kita udah dapat datanya dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.